Berhubung video teori soal si Kosei itu yang bakal berubah jadi Ultraman Omega rame banget dan banyak yang suka. Di sini gua pengen nyari tanda-tanda yang lain guys supaya kita bisa berteori lagi kalau si Kosei ini bakal berubah jadi Ultraman Omega. Dimana setelah gua menjelajah kesana kemari, di sini gua dapat beberapa tanda yang masuk akal banget pak soal si Kosei ini. Buat kalian yang penasaran sama si Kosei yang bakal berubah jadi Ultraman Omega, wajib nonton video ini sampai selesai sih. Oke lah, langsung aja jangan lupa like video ini, dan inilah beberapa tanda kalau si Kosei itu bakal berubah jadi Ultraman Omega. Ayo guys, kita berteori dan diskusi bareng pak soal si Kosei ini. Setelah gue cari tahu arti dari nama lengkap si Kosei ini, yaitu Kosei Hoshimi, arti namanya ini langsung gue jadiin tanda yang pertama guys, dikarenakan bagi kalian yang belum tahu, nama Kosei itu punya beberapa arti pak, yaitu ada lahir dari cahaya sama cahaya kehidupan. Terus kalau Hoshimi sendiri itu punya arti pengamat bintang sama melihat bintang gitu. Dimana kalau kita sambungin kedua arti namanya, nama Kosei Hoshimi ini bisa kita artiin sebagai seseorang yang lahir dari cahaya yang sedang melihat dan mengamati sebuah bintang guys. Tunggu bentar bang, arti namanya ini kok berasa gak nyambung gitu ya sama pembahasan si Kosei ini. Masa jadi tanda si Kosei jadi Ultraman juga? Ya betul guys, kalau kita belum bahas secara teliti soal namanya ini, kayaknya kita bakal ngerasa biasa aja pak, atau malah ngerasa gak nyambung sama sekali gitu. Tapi kalau kita bahas lebih teliti lagi soal namanya ini jadi tanda banget sih kalau si Kosei itu bakal berubah jadi Ultraman gitu. Dimana kalau kita ambil dari arti yang sedang melihat dan mengamati sebuah bintangnya, ini berasa nyambung banget sama si Kosei yang pertama kali lihat Sorato sama mengamati Sorato pas dia di bumi. Jadi ya bintangnya di sini tuh ya si Sorato guys. Terus kalau kita ambil dari arti seseorang yang lahir dari cahaya, itu jelas banget pak, jadi sebuah tanda kalau si Kosei itu bakal muncul sebagai cahaya guys, sebagai Ultraman pak. Jujur guys, ini menarik banget sih. Perkiraan gua sih kayaknya ya si Mbah Subur itu emang sengaja pak ngasih dia nama ini supaya para Ultra fans itu bisa berteori soal namanya, bukan nama asal-asalan doang gitu. Kayak nama lengkap si Sorato, yaitu Sorato Okida, yang punya arti manusia yang jatuh dari langit, yang jelas banget ngegambarin siapa itu Sorato. Setelah tanda pertamanya yang gua ambil dari arti nama si Kosei, buat tanda yang kedua ini gua ambil dari bocoran cerita episode penutup si Ultraman Omega yang ada di sebuah majalah gitu pak, yang kalau kita baca sekaligus artiin, ini bakal jadi tanda yang masuk akal juga sih. Dimana gua langsung baca artinya aja ya, yaitu dengan kepergian Sorato, Kosei dan yang lainnya pun udah nggak bisa ngandelin kekuatan si Omega lagi. Bahkan para Meteo Kaiju aja udah diambil Sorato, sehingga Kosei dan yang lainnya terpaksa harus melawan Kaiju dengan ngandelin kekuatan sains manusia. Kosei itu pun melawan Kaiju dengan menggunakan Light Vital yang dilengkapi dengan meriam laser. Namun pada akhirnya si Kosei ini jatuh ke dalam situasi yang bahaya banget. Omega yang mengamati pertempuran ini pun melihat Kosei yang mengalami kesulitan, mulai bertanya-tanya apa yang akan dia lakuin. Buset, ini kayaknya bakal sedih banget sih. Dimana seperti yang gua udah prediksi di video pembahasan sebelumnya, para manusia termasuk si Kosei itu pasti kewalahan lawan Kaiju guys, dikarenakan mereka ini udah nggak dibantuin si Omega ataupun Meteo Kaijunya gitu. Terus yang menariknya, pada kalimat terakhir dari bocoran ceritanya, di sini ada semacam pertanyaan yang bikin kita bisa berteori dan memprediksi lagi pak, yaitu apa yang bakal
Sorato lakuin dengan keadaan kayak gini? Buat jawabannya sendiri, teori dari gua aja ya. Kemungkinan besar yang bakal Sorato lakuin, beliau ini bakal nolongin para manusia sampai sekarat guys, tanpa peduli siapa dia sebenarnya. Yang pada akhirnya apa? Betul banget, si Sorato itu yang udah sekarat ngasih kekuatannya ke si Kosei pak, buat ngebantai kaiju sekaligus ngelindungin manusia. Asli guys, gua seneng banget sih dikarenakan teori gua ini berasa makin masuk akal pak dengan adanya bocoran cerita di majalah ini. Tapi ya karena ada majalah ini juga, kita jadi tahu lebih jelas guys gimana kacaunya, gimana sedihnya para manusia termasuk Kosei pas mereka udah gak bareng Sorato. Bener-bener sedih sih, apalagi pas tahu si Kosei yang berusaha ngelawan kaiju dengan alat seadanya tuh. Berasa sedih banget sih. Tapi ya gak apa-apa, soalnya kan sekali lagi besar kemungkinan bentar lagi si Kosei ini bakal berubah jadi Ultraman Omega. Setelah kita ngebahas beberapa tanda soal si Kosei yang bakal berubah jadi Ultraman Omega, di sini kita bakal bahas soal konsep ngasih kekuatannya juga kali ya. Dimana kemungkinan besar konsep ngasih kekuatan yang bakal dipakai sama si Omega ini itu bakal mirip sama si Ultraman Hikari di episode akhir Ultraman Mebius pak. Yaitu dengan ngasih kekuatan ke si Kosei buat sementara aja guys, bukan jadi human host selamanya pak. Ya kayak seriusan gitu guys, yang jadi human host sementara si karyawan Bandai. Kenapa gua bisa bilang si Omega ini bakal pakai konsep kayak si Hikari? Karena kalau kita berpikiran si Omega ini bakal pakai konsep kayak si Ultraman Z, yang tubuh si Z sama Harukinya itu jadi satu, atau konsep si Ultraman Ruby yang ngewarisin kekuatan Ultramannya ke manusia. Beliau ini harus dibuat meningsoy kayak si Rosso sama si Blue yang asli gitu, atau si Sorato Omega ini harus dibuat berbarengan terus sama si Kosei kayak si Ultraman Z sama si Haruki. Sedangkan nyatanya sejauh ini kelihatannya ya, di series recap Ultraman terbaru nanti si Omega Sorato ini bakal muncul lagi pak, tanpa si Kosei. Yang itu artinya apa? Si Sorato ini nggak meningsoy ataupun bersatu sepenuhnya sama si Kosei gitu. Sebenarnya sih soal dia yang bersatu sepenuhnya sama si Kosei kayak si Ultraman Z sama Haruki itu belum ada kepastian guys. Cuma berhubung kelihatannya sejauh ini si Kosei itu gak bakal muncul di series recap terbaru nanti, kita anggap kayak gitu dulu ya. Jadi ya yang paling masuk akal itu menurut gua pribadi, si Omega ini bakal pakai konsep kayak si Ultraman Hikari yang minjem kekuatannya ke si Ryu guys. Yaitu si Omega ini ngasih minjem kekuatannya ke si Kosei buat sementara aja gitu. Oke ya, jadi itu dia beberapa tanda kalau si Kosei itu bakal berubah jadi Ultraman Omega. Kalau teman-teman semua pengen berpendapat, pengen nambahin tanda-tandanya, atau seperti biasa, mungkin kalian semua pengen ngoreksi, siapa tahu ada informasi yang gua kasih di sini salah, langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya. Mari kita ramaikan pak kolom komentar video ini dengan tanda-tanda si Kosei yang bakal berubah jadi Ultraman ini. Oh iya, perlu diingat yang namanya teori atau prediksi itu bisa aja terjadi atau enggak terjadi ya. Jadi kalau misalnya ada teori yang enggak terjadi, ya mohon dimaklumi pak, soalnya kan namanya juga cuma teori aja. Ya udah gitu aja dulu. Kalau kalian suka sama video hari ini, klik tombol like-nya dan kita ketemu lagi di video terbaru nanti guys. Yo.